Assalamualaikum Bapak Ibu, kali ini kita ada segmen baru namanya Tanya Jawab Bansos. Nah, di video ini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu semuanya yang masuk di video saya sebelumnya. Jadi saya harap nonton video ini sampai selesai, siapa tahu di sini ada salah satu pertanyaan Bapak Ibu semuanya yang sudah masuk di video saya yang sebelumnya. Dan buat Bapak Ibu yang pengen bertanya seputaran Bansos, bisa langsung tulis komentarnya juga di video ini, karena di video yang akan datang akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk di video ini dengan format Bapak Ibu cukup menulis namanya, kota asalnya, dan pertanyaannya apa, lalu kemudian tulis komentarnya di bawah video ini. Baiklah, sebelum kita memulai tanya jawab seputaran Bansos, buat Bapak Ibu semuanya yang belum subscribe channel ini, wajib banget klik subscribe-nya, karena di sini saya akan selalu memberikan info terbaru mengenai bantuan sosial dan juga mengenai kegiatan-kegiatan pendampingan di lapangan. Dan jika menurut Bapak Ibu video ini bermanfaat, silahkan klik like dan share ke sosial medianya Bapak Ibu agar teman-teman yang lain juga bisa tahu mengenai info bantuan sosial. Langsung saja, ini adalah pertanyaan yang pertama. Datanya dari akun yang bernama Realme C15. Assalamualaikum kakak, PKH ku kemarin Januari cair, tapi yang tahap 2 kok belum cair sampai saat ini. Kenapa ya? Padahal komponennya 4 anak, ada balita, ada SD, SMP, dan juga SMK. Kira-kira PKH ku belum hangus kan kak? Ya, jadi buat Bapak Ibu yang PKH-nya cair di bulan Januari kemarin, tapi di bulan 3 atau bulan 4 atau sampai saat ini belum cair juga, itu belum tentu hangus ya, apalagi jika Bapak Ibu belum pernah diinformasikan oleh pendampingnya bahwa Bapak Ibu itu di non-eligible kan atau diputus bantuannya dari PKH. Karena setahu saya, yang namanya bantuan PKH ini sebelum orang tersebut diputuskan bantuannya, maka dia akan diberikan penjelasan dulu oleh pendamping sosialnya. Diberitahukan alasannya diputus itu karena apa. Bisa jadi karena dia sudah termasuk keluarga yang cukup mampu, atau mungkin dia tidak memiliki komponen lagi. Nah, selagi Bapak Ibu belum pernah didatangi atau dijelaskan langsung oleh pendamping sosialnya, walaupun bantuannya belum masuk sampai sekarang ini, itu belum tentu hangus. Bisa jadi bantuannya akan masuk di gelombang berikutnya. Karena kemarin itu yang masuk baru yang termin 2 sampai termin 6 ya. Nah, hari ini ada masuk lagi termin 7 atau istilahnya gelombang ke-7 gitu ya. Jadi apabila bantuan Bapak Ibu belum masuk kemarin-kemarin, bisa jadi masuknya hari ini. Baru aja saya mendapatkan info kalau BNBA termin 7 itu sudah masuk lagi. Nah, apabila bantuannya belum masuk juga di termin 7, itu bisa jadi semoga aja masih ada termin berikutnya. Jadi bisa dibilang bantuan Bapak Ibu ini tidak hangus, hanya saja mengalami keterlambatan karena beberapa alasan. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan ini datangnya dari akun yang bernama Darmanmon. Saya peserta PKH lama, tapi sampai sekarang belum cair PKH saya. Nah, jawabannya sama seperti teman kita yang bertanya sebelumnya tadi, itu belum tentu bantuannya diputus, walaupun bantuan PKH-nya belum masuk sampai saat ini, selagi Bapak Ibu belum pernah didatangi atau dijelaskan oleh si pendamping PKH-nya bahwa bantuan PKH-nya diputus. Jadi mohon bersabar, bantuan PKH-nya itu tidak terputus, hanya saja sekali lagi mengalami keterlambatan karena beberapa hal. Pertanyaan selanjutnya datangnya dari akun yang bernama Bu Ina. Sembako cair, tapi PKH-ku nggak cair juga. Nah, ini jawabannya sama seperti tadi juga ya. Mohon bersabar, bisa jadi bantuan Ibu masuknya di gelombang berikutnya. Karena yang namanya bantuan ini setahu saya dari dulu ya, bantuan PKH itu masuknya nggak sekaligus, tapi dia bertahap-tahap. Jadi semoga aja ini masih ada tahap berikutnya, karena sekarang ini sampai hari ini yang masuk itu baru sampai termin 7, semoga aja masih ada lagi termin 8 dan kesekiannya. Pertanyaan berikutnya datangnya dari akun yang bernama Muhammad Radian Koli. Mbak, kalau saya sudah tanya ke pendamping, tidak ada yang salah katanya. Tapi kenapa ya kok belum cair juga? Jawabannya sama juga seperti tadi ya. Jadi bantuan PKH-nya itu hanya saja mengalami keterlambatan karena kemarin ada proses perbaikan data. Jadi mungkin saja salah satunya yang diperbaiki itu adalah datanya Bapak Ibu. Makanya bantuannya mengalami keterlambatan. Jadi sekali lagi mohon bersabar dan semoga aja masih ada lagi gelombang berikutnya. Pertanyaan berikutnya datangnya dari akun yang bernama Aska Akbar. Saya dari pertama ada bantuan BST 300.000, selalu dapat, tapi sekarang kok diputus ya, padahal data saya termasuk keluarga miskin. Saya kok tidak dapat bantuan PKH anak saya 2, SMP sama SD juga, saya single parent. Kok yang dapat bantuan malah orang-orang mampu di kampung saya? Jadi Bapak Ibu, yang namanya bantuan BST ini setahu saya itu dikeluarkan kemarin karena kebijakan adanya pandemi. Namun anggarannya hanya sampai di bulan April ini aja.
Jadi apabila sebelumnya mendapatkan BST tapi sekarang sudah tidak mendapatkan lagi, itu artinya bantuannya memang anggarannya cuma sampai bulan 4 ini aja. Kemudian jika menurut Bapak Ibu termasuk di dalam keluarga miskin dan layak bantu tapi belum mendapatkan PKH juga, silahkan mendaftarkan diri dengan cara mendatangi aparat kampung atau kelurahan dengan membawa kartu keluarga agar Bapak Ibu dimasukkan ke data DTKS atau data terpadu kesejahteraan sosial. Namun satu hal yang harus Bapak Ibu ketahui, proses untuk mendapatkan bantuan PKH ini itu tidak gampang, tidak singkat, tapi melalui tahapan-tahapan, dan itu proses bisa jadi sekitar 1 atau sampai 2 tahun baru bisa mendapatkan bantuan PKH setelah data kita sudah masuk di DTKS. Nah, jawaban selanjutnya yang menurut Bapak Ibu di sekitaran rumah Ibu, di sekitaran kampung Ibu itu yang mendapatkan bantuan PKH kok orang-orang mampu aja ya, masih banyak orang-orang lain yang jauh lebih layak bantu tapi tidak mendapatkan bantuan. Nah, ini juga selalu saya ulang-ulangi seperti di video-video saya sebelumnya. Di sini saya meminta kepada masyarakat semuanya, siapapun itu yang menonton video ini, agar proaktif melaporkan orang-orang yang menurut Bapak dia itu sudah mampu tapi kok masih mendapatkan bantuan sosial. Silahkan melaporkan orang tersebut di aparat kampung, kantor kelurahan atau desa setempat, atau bisa juga langsung ke pendamping sosialnya. Tapi caranya pada saat Ibu melaporkan orang tersebut, laporannya itu harus yang bisa dipertanggungjawabkan dan harus betul-betul detail sesuai dengan sosial ekonomi yang dimiliki oleh orang tersebut. Misalnya Bapak Ibu melaporkan si A ini sebagai keluarga yang mampu tapi menerima bansos, alasan Bapak Ibu menganggap dia ini mampu seperti apa, mungkin dari segi aset yang dimiliki atau tabungannya atau gaji per bulan yang didapatkan. Nah, informasi-informasi yang Bapak Ibu laporkan ini bahwa si A ini mampu tapi mendapatkan bansos itu juga harus bisa dipertanggungjawabkan. Jadi buat masyarakat semuanya, jika menemukan orang-orang di sekitar kalian yang mendapatkan bansos tapi menurut kalian dia itu sudah mampu secara ekonomi, jangan sungkan langsung laporkan orang tersebut ke kantor kelurahan atau desa setempat, atau bisa juga langsung ke pendamping sosialnya. Namun jika belum ada tanggapan dari mereka, Bapak Ibu juga bisa langsung melaporkan orang tersebut ke Kementerian Sosial. Di sini ada kontak senternya saya taruh ya. Lanjut ke pertanyaan berikutnya, datangnya dari akun yang bernama Alpino Saputra. Maaf Mbak, saya mau tanya, kalau nama di KKS beda 1 huruf dengan di KTP, apakah masih ada harapan untuk cair? Iya, kemarin memang ada perbaikan data di data terpadu kesejahteraan sosial, di mana semua penerima bantuan sosial di sana datanya disinkronkan dengan Dukcapil. Memang ada beberapa temuan-temuan pada saat perbaikan data itu ada beda 1 huruf namanya, atau ada malah yang nicknya yang berbeda. Nah, di sana kemarin kami sinkronkan semua pendamping sosial yang ada di Indonesia setelah menyinkronkan data tersebut. Itulah sebabnya beberapa bantuan dari Bapak Ibu mengalami keterlambatan masuknya, termasuk yang belum masuk juga hari ini ya bantuannya. Itu karena ada proses perbaikan data di pusat, makanya bantuan sosialnya mengalami keterlambatan masuknya. Tapi selagi Bapak Ibu belum dikabari oleh si pendampingnya bahwa Bapak Ibu di non-eligible-kan atau diberhentikan dari penerima bantuan sosial, itu harapannya masih ada untuk menerima bantuan sosial. Hanya saja Bapak Ibu perlu bersabar karena ini masih ada proses perbaikan data. Jadi bantuan Bapak Ibu tidak diputus, hanya saja mengalami keterlambatan. Nah, ini juga bisa dijadikan pelajaran kepada Bapak Ibu semuanya. Mohon teliti dan berhati-hati pada saat membuat KTP ataupun kartu keluarga atau pada saat membuat akte kelahiran. Jadi Bapak Ibu itu harus jeli juga memperhatikan datanya Bapak Ibu yang ada di KTP dan juga di KK. Apakah semuanya sama, KTP dan KK dan juga akte kelahirannya itu sama. Jangan sampai ada yang beda 1 huruf atau bahkan ada yang fatal tuh, nicknya yang beda. Jadi jangan sampai seperti itu. Apabila Bapak Ibu menemukan di data KTP, kartu keluarga, atau di akte kelahirannya, atau di buku nikahnya ada perbedaan data yang Ibu temukan di situ, segera diperbaiki dengan cara melaporkannya ke kantor kelurahan atau kantor desa agar dibuatkan KTP atau kartu keluarga baru dan dicocokkan semua datanya. Karena nanti dampaknya ya seperti ini nih, bantuannya akan mengalami keterlambatan, apalagi kalau misalnya nanti berurusan dengan pihak bank. Administrasi bank itu harus sama semua ya. Jadi
NIK, alamat, nama di KTP, kartu keluarga, dan juga di akta lahir itu harus sama semuanya persis, dan juga nama ibu kandung, nama orang tua itu harus sama. Jangan sampai di akte kelahiran pakai nama orang tua yang asli, tapi di kartu keluarga pakai nama panggilan orang tuanya. Itu tidak dibenarkan, jadi mohon diperbaiki apabila ditemukan di datanya ada yang terdapat seperti itu. Baiklah, pertanyaan selanjutnya datangnya dari akun yang bernama Rudi aja. Assalamualaikum, saya PKH-nya alhamdulillah selalu cair, tapi BPNT-nya dari bulan Januari sampai April ini zonk terus. Nah, jawabannya adalah Bapak Ibu yang BPNT-nya diputus atau belum masuk sampai saat ini juga, itu memang bukan cuma 1 atau 2 orang aja penerima bantuan BPNT yang diputus ya. Setahu saya itu ada banyak banget ya, karena khusus di daerah tempat saya tinggal aja dari 4.000 penerima BPNT itu diputus 2.000 tanpa alasan dan sebab yang pasti. Nah, info dari pusat juga belum ada kepastian bahwa dia itu diputus karena apa. Tapi setahu saya yang bantuan BPNT-nya belum masuk sampai hari ini juga, itu ada proses perbaikan data juga, karena ada beberapa data yang ditemukan itu double. Jadi misalnya dia sudah mendapatkan nomor rekening dari bantuan PKH, tapi dia juga mendapatkan nomor rekening dari BPNT. Jadi di sini nomor rekeningnya double, sehingga di sini dilakukan perbaikan data lagi di pusat. Jadi berdoa aja, semoga aja bantuan BPNT-nya bisa masuk di bulan-bulan berikutnya dan tidak diputus permanen oleh pusat. Lanjut ke pertanyaan berikutnya, datangnya dari akun yang bernama Afifa DMI 21. Kakak, kalau anak yang mau dibuatkan KTP nggak di tempat nih, dia merantau. Macam mana kakak mau buat KTP-nya sebab sudah lama dia nggak sama kita, apa PKH kita bisa tidak dapat ya kakak, sebab saya memiliki anak yang tercantum di kartu keluarga tapi belum memiliki KTP elektronik. Jawabannya adalah apabila memang di kartu keluarganya Bapak Ibu itu ada anaknya misalnya yang sudah dewasa dan merantau tinggal di daerah lain nih, tapi dia masih tercantum di kartu keluarganya. Nah, Bapak Ibu harus segera memperbaharui kartu keluarganya dan mengeluarkan anak ini. Jadi anak ini dibuatkan kartu keluarga sendiri di tempat dia tinggal. Dan apabila si anak yang sudah waktunya memiliki KTP elektronik, segera suruh anaknya untuk melakukan perekaman eKTP di tempat dia tinggal. Dan juga membuat kartu keluarga di tempat dia tinggal. Jadi artinya dia diambilkan surat pindah nih, dia dikeluarkan dari kartu keluarga di tempat asalnya dia, baru kemudian dia membuat kartu keluarga baru dan juga perekaman eKTP di tempat dia sekarang. Jadi intinya kartu keluarga yang Bapak Ibu miliki itu sesuai dengan keadaan Ibu di rumah saat ini. Jadi kalau misalnya di rumah sekarang ini tuh yang ada hanya Bapak dan juga istri dan juga anak ya, di kartu keluarganya juga cuma itu. Ada anaknya yang tua tadi pergi merantau dan sudah lama di sana, misalnya sudah bertahun-tahun, lebih baik diambilkan surat pindah dan dia berdomisili di sana. Nanti apabila dia mau kembali lagi, baru kemudian kartu keluarganya dipindahkan lagi ke sini. Baiklah Bapak Ibu, di video ini saya rasa cukup dulu untuk tanya jawabnya, karena jika saya menjawab sekaligus pertanyaan Bapak Ibu semuanya yang masuk di kolom komentar di video sebelumnya yang saya upload, saya rasa nanti durasinya bakalan panjang sekali. Jadi saya akan buatkan video selanjutnya untuk menjawab pertanyaan Bapak Ibu semuanya. Nah, buat yang mau bertanya juga, sekali lagi silahkan langsung tulis pertanyaannya di bawah video ini, dan di video berikutnya akan saya jawab pertanyaan Bapak Ibu semuanya yang masuk di video sekarang ini. Di sini ada contoh formatnya jika Bapak Ibu semuanya mau bertanya. Sekali lagi, jika menurut Bapak Ibu video ini bermanfaat, jangan lupa klik like-nya dan juga share ke sosial medianya Bapak Ibu semuanya agar teman-teman yang lainnya juga bisa tahu info mengenai bansos. Oke, sampai ketemu lagi dengan saya di video berikutnya. Semoga Bapak Ibu semuanya diberkati dan tetap dalam sehat walafiat. Amin.